Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Buku paket tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 menyayangi tumbuhan. Untuk pembelajaran yang kelima. Ayo menulis. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk kita bantu Siti menulis pertanyaannya. Jadi di kotak ini kalian menulis pertanyaan apa saja untuk Siti dan temannya. Misalkan pertanyaannya apa? Ingat, biasanya pertanyaan yang bagus itu terdiri dari 5W plus 1H. Apa itu 5W 1H? Apa? Kemudian what apa? When kapan? Where di mana? Who siapa? Siap. Aduh, maaf bahasa Inggris ya jadinya. Where artinya di mana? Di mana, kemudian siapa, kemudian why mengapa, dan how bagaimana. Misalkan apa tanaman ini yang dijual, apa saja, kemudian kapan waktu yang tepat untuk menyiram dan memupuk tanaman ini, kemudian di mana penempatan tanaman ini jika kita taruh di pot yang cocok di mana ya, kemudian untuk siapa, yang menjual tanaman, maksud saya siapa yang bertugas menyirami tanaman setiap hari jika di rumah. Mengapa tanaman ini perlu dipupuk misalnya setiap 1 minggu sekali. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menyiraminya dan bagaimana cara memupuknya. Misalkan seperti itu. Pertanyaan yang bagus, ingat, itu terdiri dari 5W dan 1H. Ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya,
Ayo mencoba, wawancarailah penjual tanaman di sekitar sekolahmu menggunakan pertanyaan yang sudah ditulis. Jadi, jika kalian tadi sudah menulis, sekarang kalian bisa mempraktekannya. Ayo bercerita. Ceritakanlah hasil wawancara dengan penjual tanaman dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, dari membuat pertanyaan, kemudian kalian mewawancarai, sekarang kalian disuruh menceritakan hasil dari wawancara kalian seperti apa. Kemudian, ayo berlatih, amati daftar tugas berikut. Berdasarkan tabel, ada belajar, menyirami tanaman, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Kemudian, kelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Misalkan ini saya nomor 1, ini 2, ini nomor 3. Nah, coba ya. Nomor 1 kan tadi tentang ayah. Ayah tugasnya ini mencari nafkah, kemudian melindungi keluarga. Selanjutnya, tugas ibu. Maaf, salah, ini nomor 1 harusnya melindungi ayah, tugasnya mencari nafkah dan melindungi keluarga. Untuk ibu, tadi kan saya kasih nomor 2, berarti ini dia merawat keluarga, kemudian mencintai anaknya, kemudian ini dia menyiapkan makanan. Nah, selanjutnya untuk tugas anak yaitu belajar, menghormati orang tua, merapikan mainan, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, dan menyiapkan tas untuk sekolah. Loh, kok banyak? Iya, karena sejak kecil kita harus dibiasakan untuk mandiri. Ayo menulis, tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, kalian bisa ceritakan pengalaman kalian terkait peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Misalnya begini, saya setiap hari ketika di rumah selalu menyapu rumah, kemudian membantu ibu mencuci piring, dan ketika malamnya saya belajar. Biasanya kalau belajar saya dibantu ibu atau kakak saya. Nah, seperti itu ya, kalian buat paragraf. Ayo berlatih, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1, panjang sebuah ranting kayu 5 cm, panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Nah, ini 5, ini 6, hasilnya berapa? 11. Kalian buat garis bilangan ya, misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita tarik garis dari 0 sampai 5, kemudian 5 sampai bilangan yang ranting jumlahnya ada 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berhenti di angka 11.
Kemudian kita tarik garis lagi dari 0 sampai 11. Nah, kurang lebih seperti ini ya nanti pengerjaannya. Untuk nomor 2, Edo mempunyai 2 daun yang panjangnya 8 cm. Penny megang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Sama seperti di atas ya. Nanti kalian ketemu jawabannya adalah 16. Kalian bisa buat dia maksud garis bilangan seperti nomor 1. Nanti hasilnya ketemu 16. Untuk nomor 3, panjang sehelai rumput 9 cm. Panjang sehelai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput tersebut? 9 tambah 4 sama dengan 13. Kalian jangan lupa buat diagramnya, tulis angka 0 sampai seterusnya. Caranya seperti nomor 1 ini ya. Untuk nomor 4 dan 5 kurang lebih sama juga. Lani mengukur 2 batang lidi 7 cm dan 8 cm. Berapakah panjang kedua lidi tersebut? Nanti hasilnya ketemu 15. Yang nomor 5, panjang sebuah cabai rawit 4 cm. Panjang cabai rawit berikutnya 7 cm. Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Nanti kalau kalian buat diagram garis, kalian akan ketemu jawabannya yaitu 11 cm. Itu ya, kalian buat diagram garisnya juga ya. Jangan hasilnya ini saja. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan anak berbagi peran dalam merawat tanaman. Sekian pembelajaran pada kali ini. Untuk pembelajaran ke-6 kita lanjut besok ya. Dan jangan lupa subscribe jika belum subscribe, serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video pembelajaran lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.